Halo adik-adik, Ade yakin bahwa semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita tetap bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama walau hanya lewat video. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Ayat yang pertama aja ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tuhan Yesus, sumber hidup kami bersyukur kami mempunyai kesempatan lagi untuk beribadah. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami sehingga kami dapat tenang mendengarkan cerita Alkitab. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, dan doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Ya adik-adik, sebelum Civivi cerita, Civivi mau kasih aktivitas dulu buat adik-adik. Aktivitasnya adalah kuis. Nah adik-adik, pertama, adik-adik sebutkan berapa kali Civivi menyebutkan kalimat rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar. Itu adik-adik. Terus yang kedua, kalau adik-adik sudah selesai mendengarkan cerita dari Civivi, adik-adik jawab ya pertanyaannya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar mengenai surat Yudas. Yudas ini berbeda dengan Yudas Iskariot ya adik-adik. Yudas yang menulis kitab Yudas ini adalah saudaranya Yakobus. Nah, Yudas menulis surat ini kepada jemaat yang pada saat itu sedang dipengaruhi berbagai pengajaran palsu atau ajaran yang tidak baik, ajaran yang tidak benar, ya, yang melanggar firman Tuhan. Nah, dalam surat ini Yudas menyampaikan bahwa ada sekumpulan orang-orang yang menyesatkan yang hadir dalam hidup jemaat. Kelompok penyesat ini mengajari jemaat bahwa manusia boleh hidup sesuka hati, boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Gak boleh kan adik-adik ya? Nah terus pengajar penyesat itu juga bilang gak ada hukumannya kok, gak apa-apa. Allah itu kan maha kasih, maha pengampun, jadi gak apa-apa kita berbuat aja yang jahat, yang tidak baik. Wow, itu tidak boleh ya adik-adik. Pasti adik-adik juga gak setuju tuh dengan itu, ya. Makanya karena itu Yudas menulis surat ini agar jemaat yang ada di situ harus
kuat dalam imannya. Jadi memperjuangkan imannya terhadap Tuhan Yesus. Jangan sampai goyah, jangan sampai mudah dipengaruhi hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan sampai dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang tidak baik seperti yang tadi, ya. Karena itu adik-adik, makanya Yudas mengajak jemaat untuk menyadari akan hal itu, ya, bahwa ada orang yang mau menyusup masuk dan mau memberikan ajaran yang sesat itu, ya, kepada jemaat. Makanya jemaat diminta sama Yudas untuk berhati-hati dan berjuang untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Terus di situ pun di sini Yudas memberikan 3 orang contoh, Kain, Bileam, sama Korah. Ya, mereka itu melakukan ajaran yang tidak baik, melawan perintah Tuhan. Dan akhirnya mereka dihukum, mendapatkan hukumannya dari Tuhan. Ya. Akan datang masa di mana Tuhan datang menghakimi orang-orang yang berdosa. Jadi mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu, bohong, fitnah, dan lain sebagainya yang tidak baik, yang tidak Tuhan itu dilarang, nggak boleh adik-adik, ya. Pengaruh yang datang kepada kehidupan kita, kehidupan adik-adik setiap hari, bukan hanya datang dari pengajar palsu seperti yang di zamannya waktu itu ada Yudas, tapi bisa juga datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita adik-adik. Misalnya, contohnya ya adik-adik kan lagi banyak PR nih dari sekolah, disuruh kerjain tuh di rumah kan, belajarnya dari sekolah. Tahu-tahu ada temennya datang ngajak main, terus adik-adik milih main daripada ngerjain PR-nya atau tugas sekolah atau belajar. Adik-adik lebih pengen main aja. Nah, itu namanya adik-adik sudah tidak melakukan apa yang baik, apa yang benar adik-adik. Karena adik-adik lebih memilih untuk bermain. Terus nanti kalau di sekolah ibu atau bapak guru tanya, anak-anak PR-nya mana, kumpulin. Tau-taunya adik-adik gak ngumpulin PR. Karena adik-adik waktu itu main sih di rumah, jadi PR-nya gak dibikin. Terus adik-adik, saya belum bikin PR, Pak. Nah, pasti adik-adik dimarahin guru atau ibu guru di sekolah. Terus adik-adik bisa dihukum, ya. Nah, makanya supaya adik-adik tidak seperti itu, selalu berdoa, rajin berdoa, rajin belajar, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin membantu orang tua, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, bagaimana kita tahu caranya supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan bilang kepada kita, ya, sesuai dengan perintah Tuhan? Itu adalah jangan lupa nomor 1 apa? Berdoa minta hikmat, supaya kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang boleh kita lakukan. Oke adik-adik, adik-adik harus belajar setia melakukan kehendak Tuhan. Contohnya ya adik-adik, dengan rajin membantu orang tua. Tuh, lagi bantu lipat baju. Ya,
siapa adik-adik yang sudah bisa bantu orang tua melipat baju? Nah, itu namanya adik-adik sudah berbuat yang baik. Nih, ada lagi. Siapa yang di rumahnya rajin berdoa? Siapa, yo? Ya, adik-adik harus rajin berdoa. Ini rajin mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti sekarang nih adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang lalu juga di IMPA, di gereja, adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan, ya. Ada lagi rajin membaca Alkitab. Siapa yang rajin membaca Alkitab? Pasti semuanya rajin. Pinter anak Tuhan Yesus. Nah, ini rajin belajar. Sekarang adik-adik lagi belajar kan? Di rumah kan? Ya kan? Kan sekolahnya lagi libur. Adik-adik belajarnya di rumah. Harus yang rajin, ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik membiasakan diri melakukan hal-hal yang tadi, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar, terus rajin membantu orang tua, ya. Dengan kebiasaan itu, kebiasaan yang baik yang adik-adik selalu lakukan, nah adik-adik bisa mempertahankan iman meskipun banyak sekali godaan yang datang atau banyak sekali ajakan-ajakan yang tidak baik. Misalnya ada temennya, kita main yuk, kan liburannya panjang nih, kita masih bisa main nih. Nah, karena adik-adik tahu apa yang Tuhan mau dari adik-adik, ya, jadi adik-adik bisa menolaknya, ya. Jangan saya mau bikin PR dulu, saya mau belajar dulu. Kalau udah selesai belajarnya, baru saya main sama kamu, gitu. Itu baru top adik-adik, ya. Adik-adik harus membiasakan untuk melakukan yang baik seperti tadi. Apa adik-adik? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin masih banyak lagi, ya. Oke? Oh iya, jangan lupa rajin latihan dengan potensi atau bakat atau talenta yang adik-adik punya, ya. Itu juga harus dipelajarin terus, harus rajin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, aktivitasnya jangan lupa ya dibuat ya. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan ceritanya, adik-adik pasti juga sudah menghitung berapa kali tuh tadi Inci sebutkan 4 kalimat yang tadi, ya. Jangan lupa. Sampai di sini cerita dari Inci Vivi. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, memberkati papa mama, oma opa, eyang, dan semuanya. Adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.